Ayo kita belajar dari kebenaran ini, yaitu sebuah kebenaran yang membuat kita akan dimerdekakan sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yaitu kebenaran hubungan Bapa di surga dengan kita sebagai manusia, itu hubungan yang sangat luar biasa. Saudara, jangan menggunakan konsep-konsep agama masuk dalam hidup kekristenan kita. Ya, saya ulangi, jangan menggunakan konsep-konsep agama untuk masuk dalam hidup kekristenan kita. Kalau kita menggunakan konsep-konsep agama, maka kita nggak akan ketemu dengan Tuhan. Ya, baik kita yang orang Tionghoa maupun yang orang Jawa, yang orang Batak, orang Ambon, orang Minahasa, orang apa saja. Karena orang-orang tua kita dulu berasal dari agama-agama yang dianutnya. Nah, semua agama yang orang tua kita dulu pernah percayai, itu konsepnya kepada Tuhan harus mengabdi sungguh-sungguh, harus berbakti sungguh-sungguh. Masih ingat? Ya, kalau saudara berasal dari keluarga Kristen, saudara akan tahu cerita dari orang-orang yang lain. Kepada dewa atau Tuhan yang mereka sembah dulu, itu mereka nggak boleh main-main, nggak boleh kurang ajar. Betul nggak? Cara sembahyang, cara memberi sesuatu, rajinnya luar biasa. Saya masih ingat waktu oma saya masih hidup, dia sangat percaya tradisi leluhur kami. Ya, kalau ada orang Hokian pasti tahu tuh, Ciicak Go. Wah, itu emak saya itu rajinnya luar biasa. Ngatur meja sembahyang meja, wah sudah. Itu kalau setelah 9 hari setelah tahun baru, kan ada sembahyang Tuan Allah, bukan? Wah, itu mejanya tingginya luar biasa. Saudara, dia itu ingat betul hari kematian orang tuanya siapa, dia ingat. Nah, mereka melakukan itu semua, ingat, hanya karena satu motivasi, ketakutan. Ya atau tidak? Semua agama di dunia ini menyembah Tuhan mereka itu karena dasar ketakutan. Jangan sampai salah dan jangan sampai dihukum. Yang kedua, mereka menyembah Tuhan mereka itu karena ingin dapat sesuatu dari Tuhan mereka. Siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Saudara kan tahu jamnya banyak betul, di mana-mana jam semuanya itu. Ya. Kenapa? Terus persembahannya, wah, makanan, bunga, segala macam. Kenapa? Karena mereka menyembah karena ketakutan. Mereka menyembah karena ingin dapat imbalan sesuatu. Nah, kalau konsep kita tentang Bapa di surga dengan konsep itu, maka kita ini salah. Saudara, dia memberkati kita bukan karena kita rajin ke gereja. Dia memberkati kita bukan karena kita rajin berdoa pagi. Tidak, nggak ada hubungan itu. Ya, kalau agama-agama Tuhan mereka buat sesuatu karena mereka mengerjakan sesuatu. Selalu begitu. Tapi kalau Bapa kita tidak. Kenapa? Karena hubungan kita dengan dia itu hubungan anak dengan orang tua. Hubungan anak dengan orang tua. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kamu dari anak-anak. Senakal-nakalnya anak kita, kita nggak akan menghukum mereka sampai kita nggak beri makan mereka berhari-hari. Walaupun mereka nakal, betul? Jam makan tetap akan kita beri, namanya anak. Nah, hubungan ini yang kita harus miliki. Ya, saya baca dulu ayat ini. Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam pasal 3 ada kisah tentang apa dari antara mereka berdua, Adam dan Hawa. Kenapa? Iya, mereka melanggar hukum atau perintah yang Bapa berikan kepada mereka. Jadi mereka sudah jatuh dalam dosa atau belum? Ya sudah. Karena ditulis di sini pasal 3. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Tapi lihat ayat 8, saudara. Ketika mereka bagaimana? Mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Mari kita lihat. Kalau ditulis mendengar bunyi langkah Bapa
Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Kira-kira Papa sedang apa? Ayo, Papa sedang apa? Keliling. Oke, pertanyaan saya salah, berarti kok saudara jawabannya keliling. Perasaan Papa bagaimana, itu yang saya maksud? Bukan, perasaan Papa. Bukan perasaan Adam dan Hawa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Oke, sekarang gini aja. Bukan perasaan Papa, suasana hatinya Papa kita itu bagaimana? Oke, betul semuanya. Saya mau ceritakan ini. Yang saya mau ajak saudara berpikir gini. Saya pernah mengalami satu pengalaman yang saya nggak pernah lupa. Walaupun saya masih antara umur 6-7 tahun waktu itu. Papa saya itu, dia tuh wartawan. Jadi hobinya foto, dia punya kamera cukup banyak. Saya ingat saudara tahun 60-an awal. Itu buku di Indonesia tuh masih langka sekali. Nah terus suatu hari Papa saya dapat kiriman buku foto dari Perancis. Ya, cetakannya bagus. Namanya anak kecil dengan gambar-gambar yang foto-foto, bukan sekarang foto, buku foto. Nah, saya lagi makan pisang goreng, saya lewat di depan meja Papa saya, buku itu ada. Namanya anak kecil. Ya saya duduk ngeliat sambil tangan ini pisang goreng dan bisa bayangkan minyaknya di situ. Saya bukain satu-satu sambil saya nyam gitu. Setelah hampir habis buku itu saya sadar minyaknya di situ semua. Wah, saya ketakutan betul. Belum sempat saya berpikir banyak. Apa saya lewat. Selama saya hidup, walaupun saya cuma sampai umur 9 tahun saya ditemui Papa karena dia sudah meninggal waktu saya umur 9 tahun. Tapi seingat saya, belum pernah saya melihat Papa saya semarah hari itu. Sepertinya dia mau makan saya betul-betul. Sudah nggak tahu marahnya kayak apa. Memang saya salah. Saudara, nah ingat ayat ini. Mereka baru berbuat dosa. Melanggar apa yang Papa buat. Jangan makan buah itu dan mereka makan. Lihat. Kira-kira kalau saudara jadi Papa. Atau gini, siapa yang pernah punya porselen? Ya dari dinasti Ming. Wah, berapa abad sebelum Masehi. Itu kalau dijual bukan cuma harganya, sudah nggak ternilai. Mungkin $1 juta pun orang masih rebutan dengan barang itu. Misalnya ini. Bayangkan saudara ketika anak kita baru belajar jalan. Lucu bukan? Gayanya anak kecil baru belajar jalan. Tanpa sengaja waktu dia belajar jalan, porselen itu kesenggol, pecah. Walaupun kita sayang anak, itu anak pertama yang baru belajar jalan. Gimana perasaan kita kira-kira? Jengkel, kecewa, karena nggak bisa diberi lagi. Walaupun punya uang, ini porselen cuma satu-satunya di dunia, nggak bisa diberi lagi, hancur. Nah, reaksi kita bagaimana? Itu yang saya mau tanya. Waktu Papa tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia datang ketemu mereka di taman itu, berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, dan mereka dengar suara langkah Papanya. Yang saya tanya, apa reaksi atau perasaan Papa dengan kata berjalan-jalan di taman itu? Dia marah atau tidak? Enggak, berjalan-jalan kok marah. Kalau marah itu buah itu marah. Enggak jalan-jalan menghentak-hentakkan kaki. Angele jak ngomong iki rek. Mana ada kondisi marah sama sekali, enggak ada. Enggak juga. Dia santai kok malah. Berjalan-jalan dalam taman itu pada sejuk. Kalau marah nggak jalan-jalan, kerosok, mana itu orang. Ngerti hubungan ini? Nah, kalau saudara jawabnya dia marah, dia jengkel. Maaf, saya beri nilai saudara, buat di benak saudara masih ada pikiran agama semuanya, dan 0 nilainya. Loh betul, karena agama kan berkata dia marah. Masih ingat kenapa tiap kali tahun baru Imlek, Sinja ada kue keranjang?
Masih ingat?